Kembalinya Dewa Perang bab 951-960. Novel Tun, bab 951. Keesokan harinya, semua toko yang mengusir Emma menerima peringatan keras. Bahkan ada yang terpaksa ditutup. Alasannya sederhana, mereka tidak hanya tidak menghormati hak-hak dasar konsumen, tetapi juga menghina dan menggunakan kekerasan fisik pada salah satu pelanggan mereka. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Keluarga Black sangat terkejut. Setelah menerima kabar tersebut, Logan segera menghubungi pihak terkait yang bertanggung jawab. Dia mendapat jawaban yang sangat sederhana. Pada hari sebelumnya, seseorang telah memfilmkan pemilik toko yang menolak untuk melayani Emma dan menggunakannya untuk mengajukan laporan terhadap mereka. Hal ini menyebabkan tidak hanya Logan, tetapi seluruh keluarga Black menjadi marah. Tepat ketika kami merayakan seberapa baik rencana ini berhasil untuk kami telah menerima berita bahwa itu dilaporkan. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Levi adalah dalang di balik semua ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengeluh tentang keberuntungan yang dimiliki Levi, yang sepertinya sering terjadi akhir-akhir ini. Di pagi hari, Levi memberitahu Emma bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat. Sementara dia ragu, dia tetap mengikutinya. Ternyata itu adalah pasar yang dia kunjungi kemarin. "Oh, kamu di sini. Aku akan memilihkan sayuran segar untukmu. Tolong datang ke sini, saya akan menjual daging terbaik dan saya bahkan akan memberikan beberapa gratis. Kamu akhirnya di sini, aku sudah menyiapkan ramuan obat ini untukmu." Pemilik kios yang telah menolaknya kemarin tampaknya telah melakukan 180. Mereka sekarang tidak hanya ingin menjual barang-barang mereka kepadanya, tetapi mereka juga ingin memberikannya secara gratis. Levi membawa Emma ke banyak tempat lain. Pemilik toko sangat senang melihatnya dan bersedia menjual barang-barang mereka kepadanya. Ketika mereka sampai di apotek yang Emma kunjungi sehari sebelumnya, pemiliknya menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk meminta maaf. Lagi pula, itu adalah kesepakatan yang jauh lebih besar bagi apotek untuk menolak layanan. Dalam skenario terburuk, pelanggan mungkin mengalami kematian karena tidak dapat memperoleh obat yang diperlukan. "Levi, ini," Emma terkejut. "Kemarin, saya dihina oleh semua orang dan dikucilkan oleh seluruh kota. Dan sekarang, saya merasa seolah-olah saya semacam selebriti. Lihat, Bu, aku sudah memberitahumu bahwa kamu bisa mempercayaiku. Semua ini hanyalah masalah sepele bagiku." Levi tersenyum. Emma melamun. "Tidak, itu hal yang baik bahwa anak saya kuat." Dia menarik napas dalam-dalam, diliputi oleh kesadarannya yang tiba-tiba, pikiran impulsif seperti membawanya ke keluarga Garrison muncul di kesadarannya. "Tunggu saja, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa anak saya bukan orang biasa yang tidak berharga. Kekuatannya setara dengan keluarga Garrison." Namun, dia tahu bahwa ini semua hanya keinginannya yang berlebihan. Tidak peduli seberapa kuat Levi, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan keluarga Garrison. Bodoh untuk berpikir bahwa pelatihan Levi selama 20 tahun akan cukup untuk menyaingi kekuatan keluarga Garrison, yang memiliki banyak generasi warisan di bawah ikat pinggangnya. Pada saat ini, karena ketidakpercayaan mereka, Zoe berhenti. "Bibi Emma, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat." Zoe tersenyum misterius. Levi merasa agak curiga, apa yang ada dalam pikirannya. Bab 952. Segera, mereka mencapai lingkungan tingkat atas. Pada saat ini, Levi sudah memahami niat Zoe. Dia pasti membeli rumah untuk ibu. Ketika mereka turun dari mobil, seperti yang diperkirakan, Zoe telah membawa mereka menuju deretan rumah bangsawan yang rapi. Mereka semua direnovasi dengan rumit dan siap untuk segera dipindahkan. "Bu, aku membeli rumah ini untukmu. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang." Zoe berseri-seri. "Juga, aku sudah menyewa pengasuh untuk merawatmu." Begitu Emma mendengar itu, dia menangis. "Aku punya menantu yang baik. Untuk berpikir bahwa dia akan membelikan saya rumah, sebuah istana, bahkan. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja dengan tinggal bersama Levi. Ini terlalu mahal." Emma menolak. "Bagaimana aku bisa membiarkan itu ketika dia bahkan tidak bisa mengurus orang? Lagi pula, rumah ini dekat dengan kantorku, jadi nyaman bagi kami untuk mengunjungimu." Zoe tersenyum. Dia telah menghabiskan 20 juta di manor ini. Sementara kekayaan bersihnya tinggi, sebagian besar diinvestasikan di perusahaannya. Dia hanya memiliki beberapa juta di tangan, dan membeli rumah itu menghabiskan setengahnya. "Bu," Zoe bermaksud baik, "jadi terima saja." Levi tersenyum, dan dia benar, lokasinya bagus. Dia sendiri ingin membelikan ibunya sebuah rumah besar, tetapi Zoe memukulinya. "Levi, ibu tidak harus kembali. Kamu harus pergi dan membawa barang-barangnya ke sini," perintah Zoe. Berusaha sekuat tenaga, Emma tidak bisa menolak Zoe, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima manor. Segera, pengasuh telah tiba. Dia adalah pengasuh standar emas yang dipilih dengan sangat hati-hati oleh Zoe. Selama waktu luangnya, dia bahkan bisa menemani Emma berbelanja. "Zoe, kami berhutang banyak padamu. Levi akan menebusnya untukmu," Emma mengakui, tersentuh. Zoe tertawa, berkata,
aku hanya memintanya untuk tidak membuat masalah bagiku. Melihat pemandangan yang damai dan harmonis di hadapannya, Levi merasa sangat diberkati. Dia memutuskan untuk membawa orang tua Morris dalam beberapa hari. Ketika mereka mendengar bahwa ibunya telah kembali, mereka ingin bertemu dengannya. Ketika orang-orang tua berkumpul, mereka bisa saling menemani dan menjaga satu sama lain agar tidak kesepian. Selain itu, keadaan Levi memungkinkan kemewahan ini. Pada malam hari, Zoe sampai di rumah dan hendak memasuki rumah ketika dia dihentikan oleh Meredith dan anggota keluarga hitam lainnya. Kakek, nenek, apa yang terjadi? Dan ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Melihat kelompok di depannya, Zoe bingung. Apakah kamu bahkan tahu apa yang telah kamu lakukan? Meredith bertanya dengan dingin. Apa? Tanya Zoe. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu telah membeli rumah untuk Levi dan ibunya. Bagaimana kamu bisa? Dan kau bahkan menyewa pengasuh dengan harga yang begitu mahal. Apa kau mau pergi dengan Levi? Teriak Meredith. Bukan masalah besar. Dia ibu Levi, jadi dia juga ibuku, jawab Zoe keras kepala. Tiba-tiba, Zoe ditampar dengan keras di wajahnya. Bab 953. Caitlin adalah orang yang memukul Zoe. Dia menatap yang terakhir dan berteriak dengan marah, ibumu. Aku satu-satunya ibumu. Zoe terperangah ditampar begitu tiba-tiba dan menatap ibunya dengan tak percaya. Itu adalah pertama kalinya seseorang memukulnya sejak dia lahir. Zoe, kamu benar-benar mengecewakan. Ayahnya, Aaron menghela nafas. Mengapa kamu begitu bodoh untuk membeli rumah untuk ibu Levi? Apa yang ada di kepalamu? Apakah Anda berniat meninggalkan keluarga Lopez dan keluarga Black? Anda ingin tinggal bersama Levi dan keluarganya mulai sekarang dan seterusnya. Semua orang bergiliran menegur wanita itu. Zoe menutupi wajahnya dengan tangannya, merasa sangat sedih. Dia tidak berpikir dia telah melakukan sesuatu yang salah. Biarkan aku memberitahumu ini, jika kamu akan memperlakukan ibu Levi sebagai ibumu sendiri, jangan panggil aku ibu lagi. Pergi dan bersama mereka jika kamu mau. Kami akan memutuskan semua hubungan mulai hari ini dan seterusnya. Sikapku sangat jelas. Setelah dia selesai berbicara, Caitlin berjalan keluar dan membanting pintu, meninggalkan Zoe berdiri di sana, tampak sangat terkejut. Yang lebih muda di keluarga Black semuanya berusaha membujuk Zoe untuk berubah pikiran. Zoe, kita tidak bisa terlalu santai dalam hal pernikahan. Sebagai anggota keluarga Black, kita harus menikahi seseorang dengan status yang sebanding. Selain itu kamu, harapan keluarga Lopez dan Black. Itu memang benar. Alasan utama kemarahan keluarga adalah karena Zoe adalah harapan terbesar mereka. Tentu, pernikahannya akan menjadi urusan serius bagi mereka. Dilihat dari situasi saat ini, Zoe jelas tahu bahwa dia hanya memiliki dua jalan keluar. Pilihan pertamanya adalah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak lagi tunduk pada kendali kedua keluarga. Dia akan bisa melakukan apapun yang dia mau. Yang kedua adalah bagi Levi untuk membuat kejutan besar selama pernikahan mereka, sesuatu yang besar dan cukup megah untuk membungkam mulut keluarga. Jika tidak, baik keluarga Lopez dan Black akan terus menolak persatuannya dengan Levi. Namun, Zoe dengan cepat menjatuhkan ide kedua, dia tidak yakin apakah dia bisa mengandalkan Levi untuk menepati janjinya. Lebih mudah baginya untuk menjadi lebih kuat daripada bergantung pada Levi untuk melakukan apa saja untuk menghentikan keberatan keluarganya. Itu sempurna bahwa Morris Group telah meluncurkan proyek teknologi besar baru-baru ini, dan Zoe memutuskan untuk berbicara dengan Iris dan meminta untuk bertanggung jawab atas proyek tersebut. Selama proyek itu berjalan lancar, karir Zoe akan naik ke tingkat berikutnya. Kekayaan bersihnya pasti akan meroket. Pada saat itu, dia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak terjebak dalam situasi saat ini di mana dia harus tunduk pada pengawasan keluarganya. Zoe adalah tipe orang yang bertindak berdasarkan kata-katanya. Dia segera menghubungi Iris dan meminta untuk bertanggung jawab atas proyek itu. Yang mengejutkannya, temannya menyetujui permintaannya dengan mudah. Tentu, itu milikmu. Kamu akan memiliki kebebasan. Hah, apakah kamu tidak perlu mempertimbangkan apapun? Ini adalah proyek yang bernilai ratusan miliar, Iris. Zoe bingung dengan sikap riang wanita lain terhadap proyek tersebut. Memang benar, dan kamu sekarang bertanggung jawab atas proyek ini, jawab Iris. Nah, suami Anda adalah bos dari Morris Group, jadi semuanya sudah menjadi milik Anda. Apapun permintaanmu pasti akan dikabulkan. Tapi ini adalah proyek yang sangat penting. Bukankah seharusnya kamu berdiskusi dengan yang lain sebelum mengambil keputusan daripada langsung menyerahkannya kepadaku? Tanya Zoe kaget. Percayalah, tidak ada yang akan keberatan dengan keputusan ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menelepon mereka sekarang untuk bertanya. Iris kemudian secara pribadi menelepon masing-masing petinggi dan meminta pendapat mereka tentang proyek yang diserahkan kepada Zoe. Mes, Lopez ingin menangani proyek itu. Saya setuju. Oh, Mes, Lopez ingin melakukannya. Kalau begitu, saya tidak punya komentar. Iris terus memanggil anggota dewan, dan masing-masing dari mereka langsung setuju ketika mereka mendengar bahwa Zoe yang menginginkan proyek tersebut. Bab 954. Wow, Zoe tampak benar-benar bingung, semuanya terasa seperti mimpi baginya.
Bukankah para petinggi Morris Group seharusnya menjadi crème de la crème? Apakah ini cara menangani proyek yang bernilai ratusan miliar? Mengapa mereka setuju begitu mereka mendengar nama saya? Apa arti dari kesiapan seperti itu? Sejak orang-orang itu mengetahui bahwa Levi adalah bosnya, Zoe segera naik ke puncak daftar prioritas mereka. Bagaimanapun, dia sekarang adalah bos wanita mereka. Iris, aku tidak menyangka pengaruhmu di perusahaan begitu kuat. Mereka hanya setuju karenamu, kan? Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan Zoe untuk kesediaan para petinggi adalah karena dia adalah teman Iris. Dia pikir karena akun itulah mereka mempercayainya dengan proyek itu. Mengapa saya memiliki pengaruh seperti itu? Mereka hanya setuju karena Anda adalah bos wanita kami. Saya hanya karyawan Anda. Sementara itu, Emma sibuk merebus sup ayam di rumah baru mereka. Dia bermaksud mengirimkannya ke Levi dan Zoe ketika waktu makan siang tiba. Saat itu, seseorang memencet bel pintu. Pengasuh membuka pintu dan bertanya, siapa yang kamu cari? Apakah Emma Jones masuk? Emma segera keluar dari dapur. Orang-orang yang berdiri di pintu adalah orang tua Zoe, nenek, dan beberapa kerabat mereka yang lain. Oh, halo, senang melihat kalian semua. Ayo masuk. Wanita itu menyambut mereka semua dengan ramah. Sepertinya kamu sudah melihat dirimu sendiri sebagai pemilik tempat ini, kan? Caitlin berteriak tiba-tiba. Emma terkejut dengan ledakan tiba-tiba itu. Rumah itu dibeli oleh putriku. Siapa yang memberimu hak untuk tinggal di sini? Ibu Zoe memelototi Emma. Zoe membeli tempat ini untukku. Yang terakhir bergumam. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa dia membelinya untukmu? Aku, Emma bingung. Tampaknya tidak benar untuk mengatakan bahwa Zoe adalah menantu perempuannya. Bagaimanapun, putranya dan Zoe masih resmi bercerai. Tidak peduli bagaimana dia melihat situasinya, sepertinya dia dan Zoe sama sekali tidak berhubungan. Tampaknya Zoe tidak punya alasan untuk membelikannya rumah. Lihat, dia bahkan tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat. Itu karena Zoe sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Aku curiga dia menipu putriku untuk membelikannya rumah ini. Caitlin mencibir. Meredith langsung setuju dengannya, mengatakan, yup, Zoe kami baik dan polos. Dia pasti jatuh ke dalam perangkapmu. Rumah ini bernilai puluhan juta. Mengapa Zoe membeli rumah mahal seperti itu untuk orang asing? Siapapun yang hanya memiliki sedikit akal sehat akan tahu apa yang terjadi. Pasti, Zoe ditipu. Ada terlalu banyak orang jahat di sekitar hari ini. Setelah semua orang berbagi pandangan mereka tentang masalah ini, tatapan menuduh mereka mendarat di Emma. Aaron kemudian mencaci maki, bersihkan kasus ini. Bagaimana Anda bisa menipu Zoe? Jika kami menemukan bukti bahwa Anda melakukannya, kami akan memastikan Anda menjalani hukuman penjara. Yup, jika kamu tidak memberitahu kami apa yang terjadi, kami akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini dan mengirimmu langsung ke penjara. Semua orang mulai melemparkan ancaman ke Emma yang malang. Bab 955. Wanita itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri dengan cemas, aku tidak menipu dia. Aku benar-benar tidak, kalian telah salah memahami seluruh situasi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksanya langsung dengan Zoe. Menurutmu akan membantu untuk bertanya padanya karena dia sudah jatuh cinta pada tipuanmu. Aku mengerti bahwa kamu memang wanita yang licik. Meredith menatap Emma dengan jijik. Hei, permisi, siapa kalian? Kalian mengganggu kami, bisakah kalian pergi? Pengasuh, Nancy, tidak bisa mentolerir perilaku mereka lagi. Siapa kamu? Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Meredith memelototi Nancy dan menegurnya. Lagi pula, apakah Anda tahu siapa yang membeli rumah ini? Putri saya melakukannya, saya ayahnya, dan dia ibunya. Setelah Aaron menyatakan hubungannya dengan Zoe, Nancy tidak berani mengungkapkan pikirannya lebih jauh. Emma Jones, kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Bagaimana kamu menipu putriku agar membelikan rumah ini untukmu? Kami akan membuat hidupmu sangat sulit jika kamu menolak untuk mengatakan apa-apa. Caitlin menyatakan dengan dingin. Wanita itu dan rombongannya sudah memutuskan untuk mengajari Levi dan ibunya pelajaran yang baik. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Zoe benar-benar membelinya untukku atas kemauannya sendiri. Aku tidak menipunya untuk melakukan apapun. Tolong percayalah padaku. Emma sangat panik hingga hampir menangis. Aku ibu kandungnya, tapi dia bahkan tidak membelikan rumah biasa untukku, belum lagi villa seperti ini. Kamu hanya orang luar, apakah kamu pikir itu normal baginya untuk membelikanmu villa yang bagus? Tinggal di... Emma kehilangan kata-kata, dia tidak tahu bagaimana menjawab tuduhan Caitlin. Bahkan, dia sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa Zoe melakukan hal seperti itu untuknya. Yah, katakan sesuatu, jelaskan kepada kami. Caitlin dan yang lainnya memelototi Emma, menilainya. Yang terakhir hanya bisa mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak ada yang bisa kukatakan padamu. Aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa Zoe mau membelikanku villa ini, tapi kenyataannya aku tidak pernah menipunya untuk membelinya. Jadi kamu tahu kalau Zoe membelikan rumah untukmu itu konyol. Lalu kenapa kamu tinggal di sini tanpa malu-malu? Emma, apa kau tidak merasa bersalah tinggal di sini? Atau kau sangat menikmatinya? Saya belum pernah bertemu seseorang yang berkulit tebal seperti Anda.
Anda tidak hanya tinggal di rumah orang lain, tetapi Anda juga bahkan merebus sup ayam. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah nyonya yang kaya? Anggota keluarga kulit hitam mulai melontarkan segala macam hinaan kepada Emma. Kenapa? Kenapa kamu menatapku dengan ekspresi membunuh seperti itu? Apakah kamu ingin memukulku? Karena kamu tinggal di rumah putriku, kamu seharusnya membungkuk dan berterima kasih padaku. Memelototiku, teriak Caitlin. Emma Jones, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa terus tinggal di sini? Ini rumah putriku, jadi kami berhak mengusirmu dari sini. Kemasi semua sampahmu dan enyahlah segera. Kamu tidak diterima di sini. Ini rumah kami, kamu tidak berhak tinggal di sini. Meredith dan yang lainnya mengusir Emma. Pengasuhnya tidak tahan lagi dengan perlakuan Emma dan melangkah maju untuk bertanya, apakah Miss Lopez tahu tentang ini? Kami adalah orang tuanya, apakah kami perlu memberitahu dia tentang masalah sepele seperti itu? Bagaimanapun, kamu harus pergi bersama dengan pelacur tak tahu malu ini juga. Caitlin meraung, dia tidak sabar untuk mengusir kedua wanita itu. Bab 956. Emma tersenyum mendengarnya, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Namun, dia tidak mengharapkan masalah untuk memulai sejak hari pertama mereka pindah. Zoe adalah wanita yang baik, dan keluarganya tidak bersalah. Emma hanya menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi beban bagi Levi. Kehadirannya dalam hidupnya sama sekali tidak menguntungkannya, itu hanya membawa masalah dan ejekan baginya. Kenapa kamu masih berdiri di sini seperti orang idiot? Kamu harus mengemasi barang-barangmu sekarang. Meredith ingin sekali mengusir Emma dan Nancy dari rumah saat itu juga. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu mulai mengemasi barang-barang mereka. Enyahlah segera. Di tengah teriakan dari kerumunan, Emma menuju ke dapur dan mengemas sup ayam yang telah direbusnya ke dalam dua wadah terpisah. Saya sudah lama merebus sup ayam ini. Saya ingin membawanya ke Zoe sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya padanya, kata Emma. Namun, Logan tiba-tiba melangkah maju dan mengambil kontainer darinya. Pria itu kemudian melanjutkan untuk menuangkan sup ke saluran pembuangan. Kau masih berpikir untuk melecehkan Zoe? Aku yakin niatmu yang sebenarnya adalah untuk memohon padanya. Biarkan aku memberitahumu bahwa itu tidak mungkin, kata Logan dengan kasar. Jenny setuju, dia benar. Lagi pula, menurutmu apakah Zoe akan benar-benar meminum sup yang telah kamu rebus? Apapun yang kamu buat pasti akan menjijikkan, melihat bagaimana kamu begitu kotor. Aku yakin dia akan memuntahkannya. Setelah mencoba satu sendok itu. Cepat dan pergi, Zoe tidak akan minum sesuatu yang begitu kotor. Caitlin menatap Emma dengan marah. Pada akhirnya, Emma dan Nancy diusir dari rumah. Logan membanting pintu hingga tertutup begitu mereka berdua berada di luar. Akhirnya kita berhasil mengusir wanita menyebalkan itu. Rasanya enak sekali, Harun tertawa. Meredith mengerutkan kening dan menjawab dengan sedih, tidak sepenuhnya, aromanya masih tertinggal di rumah. Cepat, buka jendela untuk menghilangkan bau menjijikkan. Harus kukatakan, Zoe benar-benar memiliki selera rumah yang bagus. Baik Logan maupun Jenny sangat puas dengan pilihan tempat tinggal Zoe. Bagaimana dengan ini, nenek akan membuat keputusan untuk membiarkan kalian berdua memiliki villa ini. Adapun Aaron dan Caitlin, kalian berdua akan dapat tinggal dimanapun yang Anda inginkan lain kali dengan tingkat kekayaan bersih Zoe yang melonjak. Meredith menghadiahkan villa itu kepada Logan dan istrinya segera. Tentu, kami tidak keberatan dengan pengaturan itu. Selama bukan Ibu Levi yang tinggal di sini. Target Aaron dan Caitlin hanyalah Emma. Mereka sebenarnya tidak peduli untuk memiliki villa sama sekali. Terima kasih, kakek, nenek, bibi Caitlin, dan paman Aaron. Logan senang menerima villa mewah sebagai hadiah tiba-tiba. Sementara itu, Emma dan Nancy sudah sampai di pintu masuk perkebunan. Mereka menabrak Levi di sana. Bu, bibi Nancy, ada apa? Levi bertanya. Tuan Garrison, Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi orang tua Zoe telah mengusir kita. Emma tidak bermaksud memberitahu putranya tentang hal itu, tetapi Nancy telah menumpahkan rahasia saat melihat pria itu. Apa? Ayo, mari kita kembali bersama. Ini keterlaluan. Levi menyeret kedua wanita itu kembali ke villa bersamanya. Bab 957. Meskipun Emma sangat enggan untuk kembali ke tempat itu, dia tidak bisa menang melawan Levi. Levi, pada kenyataannya, diliputi rasa bersalah karena ini adalah kedua kalinya ibunya harus menanggung penderitaan seperti itu sejak dia tinggal bersamanya. Pria itu telah merencanakan untuk mengubah seluruh tim penjaga keamanan menjadi bawahannya sehingga tidak ada yang bisa mendekati ibunya lagi, apalagi menyakitinya. Anggota keluarga kulit hitam memiliki ekspresi bingung di wajah mereka ketika mereka mendengar bel pintu berdering. Logan, buka gerbangnya dan lihat siapa yang ada di luar. Begitu Logan membuka pintu, terdengar teriakan marah. Siapa yang memberimu semua keberanian untuk mengusir ibuku keluar? Sebagian besar Black melompat kaget ketika mereka mendengar suara itu. Ini Lewi. Saat berikutnya, mereka melihat Levi berjalan bersama Emma. Kami mengusir ibumu, ada apa dengan itu? Logan menjawab dengan angkuh. Ini rumah ibuku, siapa yang memberimu hak untuk mengusirnya? Kata Levi dingin. Ini rumah ibumu,
Kakiku, rumah ini dibeli oleh Zoe. Apa hubungannya dengan ibumu? Jenny berteriak marah. Logan tersenyum dan menambahkan, "Yah, villa ini milikku sekarang. Kakek dan nenek sudah menghadiahkannya kepadaku." Robert dan Meredith mengangguk dan berkata, "Yup, villa ini sekarang milik Logan. Ibumu tidak ada hubungannya dengan itu." Dan kamu pikir kamu siapa? Siapa yang memberimu hak untuk memberikan rumah Zoe kepada orang lain?" Levi bertanya. Meredith tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Levi, apakah kamu mendengar betapa tidak masuk akalnya kamu sekarang? Kamu dan Zoe sudah bercerai. Asetnya sama sekali tidak terkait denganmu. Namun, kami adalah keluarganya, dan itu memberi kita hak untuk menangani asetnya. Jika itu masalahnya, aku akan segera memberitahu Zoe tentang itu." Ketika Levi mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Zoe, ekspresi Meredith dan yang lainnya langsung berubah. Ini akan memperumit masalah jika Zoe tahu tentang situasinya. Setelah Levi memberitahu wanita itu apa yang terjadi, Zoe tiba di villa tak lama kemudian. "Ayah, Bu, apa yang kalian lakukan? Aku membeli rumah ini untuk Bibi Emma. Mengapa kamu mengusirnya?" Zoe sangat marah. "Itu tidak akan berhasil. Mengapa kamu membeli villa untuknya ketika kalian berdua tidak berhubungan? Kamu akan menjadi bahan lelucon jika tersiar kabar. Jika itu terjadi, kamu akan membuat malu keluarga." Sikap ayahnya tegas. Zoe tersenyum tak berdaya dan menjawab, "Baiklah, apa yang kalian inginkan agar Bibi Emma terus tinggal di sini?" Meredith melirik Levi sebelum menjawab, "Karena Anda bertanya, saya akan memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Wanita itu bisa tinggal di villa ini hanya jika Levi membayar Anda kembali untuk rumah itu." "Nenek, bukankah kamu sengaja mempersulit dengan mengatakan itu?" Zoe semakin cemas. Villa itu dibanderol dengan harga lebih dari 20 juta, di mana Levi akan menemukan uang untuk membayarnya. Jika Levi tidak mampu membelinya, ibunya tidak akan memiliki hak untuk tinggal di sini. Itu benar, orang miskin tidak boleh tinggal di villa, semua orang setuju dengan dingin. "Tentu, aku akan membayar. Ini hanya 20 juta saja." Bab 958. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu, mereka menatap Levi kosong. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa jumlah itu hanya 20 juta? "Baiklah, kedengarannya seperti 20 juta adalah kacang bagimu. Aku ingin kamu menunjukkan kepada kami uang itu sekarang juga." Meredith marah dengan sikap Levi. "Tidak masalah, aku akan segera mentransfer uangnya ke Zoe." Levi kemudian mentransfer 20 juta ke Zoe di bawah pengawasan orang-orang yang hadir. Apa, dia benar-benar baru saja melakukannya? Bagaimana dia punya begitu banyak uang? Setelah transfer selesai dengan sukses, semua orang memandang Levi dengan tidak percaya. Tampaknya sama sekali tidak nyata bagi mereka untuk bajingan seperti Levi memiliki begitu banyak uang. Jika dia dapat dengan mudah membayar 20 juta, itu berarti apa yang dia miliki jauh lebih banyak dari jumlah itu. Namun, Zoe tidak menganggapnya mengejutkan. Lagi pula, Levi adalah salah satu dari keluarga Jones, dan bukan tidak mungkin dia memiliki uang sebanyak itu. Meskipun pria itu tidak mendapatkan uang itu sendiri, itu telah membantu mereka memecahkan masalah yang dihadapi. "Baik, Levi Garrison, kamu benar-benar hebat, tapi Zoe, kamu tidak boleh mentransfer uang itu kembali padanya." Pada akhirnya, Meredith dan yang lainnya tidak punya pilihan selain meninggalkan villa, merasa benar-benar kalah. Logan dan Jenny adalah yang paling kesal di antara kelompok itu karena mereka telah kehilangan villa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Setelah seluruh cobaan itu, Emma dapat terus tinggal di sana tanpa khawatir. Selain itu, seluruh tim keamanan telah diubah menjadi anak buah Levi. Dengan demikian, keluarganya akan aman sejak saat itu. Tidak ada yang bisa mendekati Emma, apalagi menggertaknya dengan cara apapun. Ibu Levi membongkar barang-barangnya dan mengembalikannya ke kamarnya lagi. Dia secara khusus memposisikan foto keluarganya di samping tempat tidurnya. Levi mengambil bingkai foto dan berkata, "Bu, buang saja ini." "Tidak," dia segera mengambilnya kembali dan memeluknya erat-erat. "Ini satu-satunya kenang-kenangan saya harus menyimpannya." Pria itu mengerutkan bibirnya dan menjawab, "Bu, apakah kamu masih merindukan pria itu?" Emma tidak menjawab pertanyaan putranya secara langsung, tetapi jawabannya terlihat jelas dari sorot matanya. Ayahnya pasti masih ada di hatinya, dia tidak menyesali pilihan masa lalunya. "Kamu sangat merindukannya, tapi dia tidak memikirkanmu sama sekali. Setelah menyelesaikan masalah denganmu, dia kembali ke Auckland City dan segera menikahi wanita lain. Mereka bahkan memiliki anak yang hanya 2 tahun lebih muda dariku." Levi akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Ketika ibunya mendengar itu, dia sangat terkejut. Mata Emma dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia berkata, "Apa? Dia menikah dengan orang lain, dan mereka bahkan memiliki anak bersama." Dia benar-benar terkejut. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan hampir terhuyung ke lantai. "Dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan menjadi satu-satunya wanita yang dia cintai sepanjang hidupnya. Keluarganya yang bersikeras untuk mengunci saya. Dia tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menikahi orang lain, dia telah bersumpah dan pengantinnya hanya aku. Karena sumpah itu, aku telah menunggunya selama bertahun-tahun.
Aku selalu bermimpi bahwa dia akan datang untukku suatu hari dan menikahiku secara resmi. Emma terisak tak terkendali saat dia berbicara. Ternyata itu hanya angan-anganku saja. Dia membohongiku selama ini. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain setelah aku pergi? Dia menangis histeris dan merasa sangat sedih. Ketika Levi mendengar apa yang dikatakan ibunya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, amarah berdenyut di nadinya. Dia tidak percaya bahwa itu adalah bagaimana seorang pria dari keluarga kuno nomor satu Erudia berperilaku. Perilaku semacam itu lebih terasa seperti dari seorang hooligan yang penuh dengan kebohongan. Darah bangsawan, apa lelucon, ini lelucon terbesar abad ini. Karena janji egoisnya, Ibu Levi telah menunggunya dengan sia-sia selama lebih dari 20 tahun. Dan pria itu, dia sudah lama menikah dengan orang lain. Pria tidak seharusnya membuat janji jika dia tidak berniat untuk menepatinya. Bajingan ini pantas mati 1000 kali. Kilatan pembunuh bersinar di mata Levi. Jangan khawatir, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Setelah Zoe dan aku menikah, itu akan menjadi hari kiamat bagi keluarga Garrison. Bab 959. Zoe mengerutkan bibirnya saat dia mendengarkan kata-kata kasar Levi. Darahnya juga mendidih, dan dia berharap bisa meninju bajingan itu saat itu juga. Dia ingin menginterogasi pria tak berperasaan itu dan bertanya mengapa dia melakukan hal yang begitu kejam pada Emma. Tapi siapa dia? Dia adalah pewaris keluarga paling kuat di Erudia, dan kehadirannya mirip dengan naga mitos yang berkeliaran di langit. Belum lagi menginterogasinya, bahkan tidak mungkin untuk bertemu langsung dengannya. Jadi bagaimana jika Levi adalah karakter yang paling menonjol secara lokal? Dia masih bukan tandingan keluarga kuno pertama Erudia. Lagi pula, Levi bukan siapa-siapa. Menjadi anggota keluarga Jones adalah identitasnya yang paling bergengsi, tetapi bahkan seorang pelayan keluarga Garrison dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Jones. Tidak mungkin baginya untuk menantang keluarga Garrison dan mencari keadilan untuk ibunya. Balas dendam tampaknya tidak berada dalam jangkauan mereka dalam hidup ini. Mereka hanya harus berusaha untuk memiliki kehidupan yang damai dan puas dengan saling curhat kapanpun mereka perlu. Bu, siapa namanya? Levi bertanya. Garnison Tyrone. Emma melafalkan nama pria itu dengan gigi terkatup. Baiklah, aku akan mengingatnya. Nama itu akan segera dipermalukan, kata Levi dingin. Sementara itu, pagi-pagi sekali di Haven, tubuh Caleb, seorang pelayan Garnison, dibaringkan di pintu masuk keluarga Garnison Kekaisaran. Ternyata Osborne yang membawanya ke sana. Osborne bertemu Jonah, kepala keluarga Garnison Kekaisaran dari Haven, dan menceritakan apa yang terjadi. Tuan Garrison, saya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Garnison di kota Auckland, jadi saya hanya bisa mengirimnya ke sini, Osborne menjelaskan. Jonah berpikir keras untuk beberapa saat sebelum berkata, bajingan itu telah tumbuh menjadi begitu tangguh sehingga dia bahkan mampu membunuh Caleb. Caleb adalah seorang elit yang dikirim oleh keluarga Garnison kota Auckland untuk menjaga selatan. Fakta bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dikirim ke sana untuk menceritakan kemampuannya. Tepat, siapa yang akan membayangkan seorang bajingan menjadi begitu kuat? Osborne tidak dapat membungkus kepalanya di seluruh situasi juga. Bagaimanapun, reputasi Peace Hotel sekarang hancur. Demi kehormatan keluarga Garrison, pasangan ibu dan anak itu harus mati. Jika tersiar kabar bahwa mereka masih hidup, itu hanya akan membuat malu keluarga kita. Keluarga Garnison kota Auckland tidak perlu tahu tentang masalah ini. Bajingan seperti dia tidak layak mendapat perhatian mereka. Serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Jonah memutar dua mutiara legendarisnya di telapak tangannya dan berteriak ke arah gerbang, kumpulkan orang-orang kita segera. Kita akan berangkat ke Salt City untuk membunuh Emma Jones dan anak haramnya. Apa, Puan? Anda menuju ke sana secara pribadi? Osborne terkejut. Dia awalnya mengira Jonah akan mengirim seorang pembunuh ahli untuk menyingkirkan Levi dan Emma. Dia tidak mengharapkan kepala keluarga kekaisaran untuk menangani masalah ini secara pribadi. Puan Garrison, apakah Levi Garrison merupakan ancaman besar bagi Anda? Dia bertanya, tidak bisa menahan keterkejutannya. Jonah terkekeh dan menjawab, tentu saja tidak, dia hanya anak kecil. Mengapa saya merasa terancam olehnya? Dia jelas tidak cukup penting bagi saya untuk berurusan dengannya secara pribadi. Osborne adalah orang yang cerdas, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Yunus. Mungkinkah Garrison punya urusan lain di South City? Ya, itu benar. Aku pernah mendengar beberapa waktu lalu bahwa Dewa Perang telah kembali ke kota selatan dengan resimen 5 perang besar. Aku telah merencanakan untuk pergi ke sana sebelumnya dan sudah membuat persiapan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk saya untuk melakukan perjalanan, Jonah berbagi. Apakah Tuan Garrison memiliki sejarah dengan Dewa Perang? Osborne bertanya. Ya, memang, Kirin, Raja Perang, berada di bawah Dewa Perang. Dia adalah dermawan dari keluarga Garnison kita di Haven. 3 tahun lalu, jika bukan karena dia, seluruh keluarga kita akan binasa di luar negeri. Jonah menghela nafas saat mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Tahun itu, Jonah telah memimpin beberapa anggota penting lainnya dari keluarga Garrison Haven untuk mengambil bagian dalam kolaborasi luar negeri. Namun, mereka disergap di sana dan hampir musnah. Kirin adalah orang yang telah menyelamatkan mereka. Karena itu,
keluarga Garrison dari Haven mulai memperlakukan Kirin sebagai dermawan keluarga sejak saat itu. Bab 960. Osborn tersenyum menyadari, oh, begitu, Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan God of War. Orang lain mungkin tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Sang Jenderal, tapi dia pasti ingin bertemu dengan Anda. Ya, itulah yang ingin saya lakukan. Saya selalu ingin bertemu langsung dengan Dewa Perang. Saya pernah mendengar bahwa dia juga seorang garnisun. Apakah menurut Anda dia bisa menjadi salah satu garnisun dari kota Auckland? Jonah memiliki kecurigaan itu ketika dia mendengar, garnisun, adalah nama belakang Dewa Perang. Pria itu bahkan mencoba mencari file untuk informasi lebih lanjut. Namun, file God of War diklasifikasikan SSSSSS, tingkat kerahasiaan bahkan lebih tinggi dari keluarga Garrison Auckland City. Oleh karena itu, Yunus tidak dapat menemukan apapun. Osborn segera menjawab, yup, saya pikir itu sangat mungkin. Dewa Perang yang merupakan garnisun, selain keluarga garnisun, keluarga kuno nomor 1, tidak ada keluarga lain yang dapat memiliki keturunan yang tangguh seperti itu. Ya, itu tidak mungkin salah. Keluarga Garrison telah menghasilkan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk seorang pria berusia 20 tahun yang menjadi Dewa Perang Bintang 5, dia pasti berasal dari keluarga Garrison. Jonah sangat yakin dengan tebakannya. Oh ya, sepertinya bajingan itu cukup kuat sekarang. Bawa lebih banyak pria, dapatkan beberapa pejuang dari Sekte Tang juga, perintah Jonah. Sudut bibir Osborn melengkung ketika dia mendengar bahwa ahli seni bela diri dari Sekte Tang juga akan pergi. Sekte Tang adalah legenda. Itu juga salah satu keluarga kuno dan dikenal karena penggunaan senjata rahasia dan teknik seni bela diri lainnya. Sekte Tang masih ada selama zaman modern, meskipun mereka hidup dalam pengasingan, jauh dari keramaian. Dengan demikian, orang biasa tidak akan pernah mendengar tentang keberadaan mereka. Ada banyak ahli seni bela diri lainnya di sekte yang dipekerjakan oleh keluarga kuat di Haven. Dari semua banyak keluarga garnisun dilayani oleh ahli paling banyak dari Sekte Tang. Kabarnya para ahli dari Sekte Tang itu semuanya adalah pembunuh yang sangat terampil dan kejam. Karena itu, Osborn merasa lega, mengetahui bahwa tidak peduli seberapa tangguh Levi, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan para pejuang dari Sekte Tang. Keluarga Garrison sudah siap untuk pergi keesokan harinya dan segera berangkat ke Salt City. Mengetahui bahwa keluarga Garrison dari Haven telah tiba di Salt City, semua keluarga bangsawan dan kuat di kota itu bersiap untuk menyambut mereka. Bahkan para eselon atas dari kota-kota tetangga juga ikut bergabung, termasuk keluarga kerajaan dari Southampton yang berada di bawah kepemimpinan keluarga Goel. Setiap keluarga telah mengirimkan pesta selamat datang untuk menerima garnisun, dan jalan-jalan dipenuhi dengan spanduk selamat datang yang berwarna-warni. Itu adalah jenis penyambutan yang hanya bisa dinikmati oleh keluarga kekaisaran. Begitu tersiar kabar bahwa keluarga Garrison sedang berkunjung, ratusan keluarga kuat berkumpul untuk menyambut mereka. Meskipun keluarga Garrison dari Haven adalah keluarga kekaisaran, itu hanyalah sebuah divisi dari klan Garrison di Auckland City. Jika keluarga garnisun kota Auckland tiba di kota selatan, pesta penyambutan pasti akan terdiri dari puluhan ribu klan lain. Upacara penyambutan seperti itu hanya akan cocok untuk kepala semua keluarga yang kuat dan bangsawan, keluarga kuno nomor 1 Erudia, keluarga Garrison. Saat itu, lorong-lorong jalan sudah penuh sesak dengan orang-orang yang berlutut di tanah, menyembah garnisun. Itu adalah cara mereka menyambut mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga kekaisaran. Jonah duduk di mobilnya, sangat puas dengan apa yang dilihatnya di luar jendela. Ini upacara yang bagus. Lihat, keluarga Garrison adalah seperti Tuhan bagi orang-orang. Setiap kali ada yang mendengar nama keluarga kita, mereka berlutut dan menyembah kita. Saat berikutnya, dia mengubah topik dan berkata, nama bergengsi dari keluarga Garrison memiliki bobot secara global. Jika publik mengetahui bahwa pewaris klan Garrison dari Auckland City memiliki anak haram dan mantan kekasih di sini, kami. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berbicara. Ayah, kemana kita harus pergi sekarang? Haruskah kita membunuh Levi dan ibunya dulu? Atau haruskah kita pergi mencari Raja Perang, Kirin, dulu? Putra sulung Yunus, Seamus, bertanya. Tentu saja kita akan mengunjungi Kirin dulu. Bagaimana bajingan itu bisa dibandingkan dengan Raja Perang? Yunus mendengus, bersambung.